Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tika Rizky Saputri, NIM 2024 1010-2070, Program Studi Teknologi Informasi, kelas Desain Analisis Algoritma A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari asymptotic notation. Jadi langsung saja untuk soal A, soal yang pertama. Ini soalnya ya, jadi langsung ke soal yang pertama. Buat pohon rekursif untuk misteri algoritma misteri B dari indeks 1 sampai N, Y dengan B itu adalah sama dengan list yang isinya itu 2, 2, 2, 4 dan Y sama dengan 2. Berapakah outputnya? Jadi dari algoritma ini kita dapat menyimpulkan pohon rekursifnya itu sebagai berikut. Pertama, untuk algoritma misteri dari list array 2, 2, 2, 4 Y-nya sama dengan 2 ini. Kemudian karena belum bisa dieksekusi, jadi kita turunkan dulu menjadi misteri dengan list array 222, Y-nya 2 plus 1. Nah, di sini untuk indeks terakhirnya itu kita buang. Kemudian yang di akhir ini kita tambahkan 1. Lanjut, karena belum bisa dieksekusi, jadi kita turunkan lagi menjadi misteri indeksnya itu listnya itu dengan isinya 22, Y-nya 2 ditambahkan 1. Ini sama ya, jadi indeks terakhirnya itu kita buang lagi dan di akhir kita tambahkan 1. Kemudian karena belum bisa dieksekusi, jadi kita turunkan lagi menjadi indeks misteri dengan array-nya itu isinya cuma 2 dan Y-nya sama dengan 2. Dari sini baru kita bisa mengeksekusi dengan menambahkan satu indeks lagi pada list array-nya. Jadi hasilnya 2, 2 di sini. Kemudian kita tambahkan lagi, kita eksekusi lagi ke atas dengan kita tambahkan 2 indeks pada list array-nya. Dari yang cuma 1 kita tambahkan menjadi 2. Jadi hasilnya adalah 2, 2, 2. Kemudian kita eksekusi lagi ke atas dengan yang awalnya itu indeksnya cuma 1, kita tambahkan 3, jadi indeksnya ada list array-nya ada 2, 2, 2, 4. Kemudian lanjut untuk soal yang kedua, jelaskan apa yang dicari oleh algoritma misteri. Nah, jadi pada algoritma ini nilai yang dicari itu adalah nilai dari inputan pada array B dan bilangan Y itu sendiri. Kemudian yang ketiga, tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Jadi untuk metrik ukuran inputnya itu adalah N, karena N itu berpengaruh pada N itu merupakan panjang array yang berpengaruh pada pohon rekursif nanti. Kemudian yang keempat, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrence relation untuk menentukan nilai Cn. Nah, di sini dapat diketahui untuk basic operation-nya itu adalah if n sama dengan 1, karena if n sama dengan 1 ini berada di awal ya. Jadi ini dijadikan sebagai basic. Dan dari sini kita dapat menyimpulkan rumus dari recurrent relation-nya itu adalah Cn sama dengan Cn-1 plus 1. Nah, hasilnya adalah Cn sama dengan 1. Mengapa 1? Karena Cn sama dengan nilai Cn itu sendiri, seperti itu. Kemudian lanjut untuk yang soal 5, cari persamaan langsung dari Cn. Nah, sebelum kita melakukan persamaan langsung, kita buat dulu backward substitusinya dari rumus recurrent relation-nya dulu. Nah, untuk rumus recurrent relation-nya itu adalah Cn sama dengan Cn min 1 plus 1. Kita turunkan, kita backward menjadi Cn sama dengan Cn min 2 plus 1 plus 1. Hasilnya adalah Cn min 2 plus 2. Kemudian kita turunkan lagi, hasilnya adalah Cn sama dengan Cn min 3 plus 1 plus 1 plus 1. Hasilnya adalah Cn min 3 plus 3. Nah, dari sini baru kita dapat menyimpulkan pola rumus dari backward substitution ini adalah Cn sama dengan Cn min I plus I. Ini kita jadikan sebagai rumus 1, kemudian kita substitusikan nilai dari Cn min 1 ini, itu sama dengan C1 pada rumus 1 ini. Kemudian hasilnya adalah Cn sama dengan 1 plus I. Nah, ini kita jadikan sebagai rumus 2. Kemudian karena Cn min 1 ini tadi itu sama dengan C1, jadi nilai N min 1-nya itu sama dengan 1 ya. Kemudian dapat dihasilkan di sini itu kita lakukan pemindahan ruas dari yang awalnya n-1 sama dengan n-i sama dengan 1, kita pindah ruas menjadi i sama dengan n-1. Kemudian kita substitusikan nilai ini i sama dengan n-1 ini ke rumus 2. Jadi hasilnya adalah Cn sama dengan 1 plus n-1 dan hasil akhirnya adalah Cn sama dengan n. Kemudian lanjut untuk yang soal nomor 6, menentukan bilangan big O Fn
big omega Gn dan big theta Hn. Nah, di sini untuk big O ini kita misalkan untuk big omeganya ini sama dengan n kuadrat, kemudian untuk nilai Fn-nya itu sama dengan n. Jadi n ini merupakan anggota himpunan dari big O n kuadrat karena nilai big omega itu n sama dengan n atau kurang dari sama dengan nilai tersebut. Kemudian untuk metode formalnya itu di sini kita dapat simpulkan itu n kurang dari c kali n kuadrat. Jadi ini seperti sebuah ya. Jadi hasilnya itu adalah n kurang dari sama dengan n kuadrat atau c sama dengan n kuadrat. Jadi hasilnya Fn itu sama dengan anggota dari big omega n kuadrat. Kemudian untuk metode limitnya itu di sini lim n sama dengan tak hingga untuk n per n kuadrat sama dengan n per 1. Hasilnya adalah 0. Jadi Fn itu sama dengan anggota dari big omega n kuadrat. Big O n kuadrat. Kemudian untuk big omeganya di sini kita misalkan big omeganya itu adalah n kuadrat dan Gn-nya itu sama dengan n pangkat 3. Jadi nilai n pangkat 3-nya itu merupakan anggota dari himpunan big omega n kuadrat. Nah, karena rumus dari big omega sendiri itu adalah nilainya itu lebih dari atau sama dengan nilai aslinya, big omeganya itu yang jadi misalnya. Kemudian untuk metode formalnya di sini kita buat n pangkat 3 itu sama dengan lebih dari sama dengan c dikali n kuadrat. Maka dapat disimpulkan n pangkat 3 itu lebih dari sama dengan n kuadrat atau c itu sama dengan n kuadrat. Jadi Gn itu merupakan anggota dari big omega n kuadrat. Kemudian untuk metode limitnya kita misalkan di sini lim sama dengan n tak hingga dengan n itu per 1 sama dengan tak hingga. Jadi Gn itu merupakan anggota dari big omega n kuadrat. Kemudian untuk big theta-nya di sini kita misalkan big theta-nya itu adalah n dan Hn-nya itu adalah n juga. Jadi n merupakan anggota dari big theta n karena big theta itu adalah misal bilangan big theta itu sama dengan bilangan itu sendiri gitu. Jadi misal n itu sama dengan n, misal a itu sama dengan a seperti itu. Tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang. Kemudian metode formalnya n itu sama dengan n, jadi Hn itu merupakan anggota dari himpunan big theta n. Kemudian metode limitnya itu lim n sama dengan big theta, lim n sama dengan tak hingga n per 1 sama dengan tak hingga, jadi Hn itu anggota dari big theta n. Kemudian lanjut untuk soal yang versi 2. Untuk soal yang pertama, buat pohon rekursif untuk algoritma apakah ini AN A dari list array indeks 1 sampai N dengan A-nya itu isi list array-nya itu adalah 2, 2, 2, 4 dan berapakah outputnya. Jadi langsung kita buat pohon rekursifnya dari algoritma apakah ini yang array-nya itu adalah 2, 2, 2, 4. Karena belum bisa dieksekusi, jadi kita turunkan menjadi, kita buang 4-nya, kita pindah ke belakang, kita keluarkan dari list, jadinya A sama dengan, algoritma apakah ini A, 2, 2, 2, 2, ditambah 4. Begitu seterusnya, kita buang indeks terakhir sampai tersisa algoritma apakah ini A dengan indeks tinggal 1 ya, yang isinya itu adalah 2, nilainya 2, baru kita bisa eksekusi ke atas. Nah, jadi kita tambahkan di sini 2 indeksnya itu isinya itu adalah 2. Jadi untuk indeks kedua itu nilainya adalah 2. Kemudian kita tambahkan lagi 2 indeks. Jadi nilainya 4. Jadi yang dari 22 ini kita tambahkan menjadi 222. Kemudian ditambahkan lagi untuk 6, jadi 2, 2, 2, 4, seperti itu.
Kemudian lanjut jelaskan apa yang dicari oleh algoritma apakah ini. Nah, untuk yang dicari dari algoritma apakah ini itu adalah sebuah algoritma untuk menghitung jumlah nilai yang ada pada suatu array tadi. Kemudian untuk metrik ukuran inputnya itu adalah n, karena n itu adalah merupakan panjang dari suatu array-nya. Jadi semakin banyak n, semakin banyak pula pohon rekursinya nanti. Kemudian yang keempat, jika banyak eksekusi basic operation untuk input berukuran n dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrent relation untuk menentukan nilai Cn. Jadi untuk basic operasinya itu adalah if n sama dengan 1, karena di sini berada pada awal ya, jadi ini dijadikan sebagai basic operation. Kemudian dari sini dapat disimpulkan bahwa Cn itu sama dengan Cn min 1 plus 1. Jadi hasil akhirnya adalah Cn sama dengan 1. Kemudian untuk persamaan langsung dari Cn-nya itu sebelumnya kita buat backward substitution. Sama seperti cara yang sebelumnya tadi, kita lakukan turunan sebanyak 3 kali. Dari sini kita dapat mengetahui polanya, yaitu Cn sama dengan Cn min I plus I. Ini kita jadikan sebagai rumus 1. Kemudian baru kita substitusikan rumus dari Cn min I ini sama dengan C1. Kita substitusikan pada rumus 1. Jadi hasilnya adalah Cn sama dengan 1 plus I. Kita jadikan sebagai rumus 2 ini. Nah, karena Cn min I itu sama dengan C1, maka nilai N min 1 ini itu sama dengan 1. Dari sini kita hasilkan N min I itu sama dengan 1. Kita pindah ruas I-nya. Jadi I sama dengan N min 1. Kemudian dari sini kita substitusikan nilainya ke rumus 2. Hasilnya adalah Cn sama dengan 1 plus N min 1. Hasilnya adalah Cn. Kemudian Cn sama dengan N. Kemudian untuk yang keenam, nyatakan jawaban nomor 5 pada dalam Big Omega Gn. Anda bebas menentukan nilai Gn. Buktikan jawaban Anda melalui metode formal atau limit. Jadi di sini misalkan big omeganya itu adalah n kuadrat, kemudian Gn-nya itu adalah n pangkat 3. Jadi n pangkat 3 ini merupakan anggota dari himpunan big omega n kuadrat. Kemudian saya memilih untuk metode formalnya itu adalah n pangkat 3 lebih dari c dikali n kuadrat. Jadi n pangkat 3 itu bisa kemungkinannya itu lebih dari sama dengan n kuadrat, atau nilai c-nya itu adalah sama dengan n kuadrat tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa Gn itu merupakan anggota dari himpunan Big Omega N kuadrat. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.